Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan yang lalu dibaca enggak? Wa muhibbud dunya. Yang lalu. Enggak dilanjutin. Baik. Halaman berapa yang tadi? Halaman aja. Halaman 13 baris 2. Betul ya? Wa muhibbud dunya qailun aina tariq aina al-khalasu kamuskirin syaribatila. Wa muhibbud dunya, adapun orang yang amat mencintai dunia, qailun yaitu mengatakan, aina tariqu, di mana jalan kebahagiaan itu, ainal khalasu, dan di mana keselamatan itu, kamuskirin syaribatila, seperti orang yang mabuk, syaribatila, yang meminum oleh orang yang mabuk, atila, akan arak, Wa muhibbud dunya, halaman 13 baris 2. Wa muhibbud dunya, adapun pencinta dunia, qailun yaitu mengatakan, aina tariq, di mana jalan keselamatan itu, ainal khalas, di mana jalan keselamatan itu, di mana jalan kebahagiaan, di mana keselamatan itu, kamuskirin, seperti orang yang mabuk, syaribatila, yang meminum akan arak. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak. Hadirin sekalian yang mulia, sebagaimana di awal-awal kajian kita dijelaskan, man roma an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amilah. Siapa orang yang ingin menempuh, menapaki jalan para wali-wali Allah, yang wusul kepada Allah, yang mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat, maka hendaknya mengamalkan 9 wasiat yang ada dalam kitab Hidayatul Adqiya ini. Di antara wasiatnya, wa minhaz zuhdu, hendaknya kita bersifat zuhud. Sudah diterangin panjang lebar tentang zuhud, yaitu ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uha fil jaibi,
Zuhud itu mencabut dunia dari hati, ditaruhnya di kantong. Dunia tidak ditaruh dalam hati, itu zuhud, bukan tidak punya apa-apa. Pertemuan yang lalunya tuh, supaya saya tidak mundur lagi menjelaskan, biar berlanjut terus. Malam hari ini akan diterangkan akhlak buruk, lawanan zuhud. Apa lawanan zuhud? Hubbud dunya. Lawanan zuhud itu hubbud dunya. Hubbud dunya itu cinta dunia. Cinta dunia itu apa? Apakah kita enggak boleh punya jabatan direktur dalam sebuah perusahaan? Enggak boleh jadi pejabat? Enggak boleh jadi orang kaya? Atau bagaimana yang disebut hubbud dunia itu? Supaya kita tak salah. Hubbud dunia, saudara, lawanan zuhud. Apa berarti amat cinta dunia? Apa itu amat cinta dunia? Otaknya dunia terus. Otaknya dunia terus. Obrolannya enggak digardu, enggak dilanggar, enggak di masjid, enggak di majelis, yang diomongin dunia mulu. Yang diomongin dunia terus. Namanya disebut hubbud dunia. Jadi hubbud dunia itu definisinya apa biar kita gampang memahami? Hubbud dunia itu menaruh dunia dalam hati walaupun tak punya apa-apa. Hubbud dunia. Hubbud dunia itu menaruh dunia dalam hati walaupun tidak punya apa-apa. Supaya kita jangan salah. Ada orang kaya hubbud dunia, orang miskin zuhud. Belum tentu. Bisa saja si kaya itu zuhud dan bisa saja si miskin hubbud dunya. Karena bukan di duit, bukan di jabatan, bukan di bisnis, tapi di pikiran, di hati. Dunianya ditaruh di hati enggak? Kalau ditaruh di hati, biar tak punya hubbud dunya. Dunianya enggak ditaruh di hati, biar tak punya, biar punya zuhud. Nabi Sulaiman duitnya banyak, ambak-ambakan, zuhud. Nabi Isa miskin, tak punya apa-apa, zuhud. Kenapa? Zuhud itu bukan punya duit atau tidak gablek duit, bukan. Tapi bagaimana hati kita memikirkan Allah apa memikirkan duit, begitu. Orang kaya yang mikirin Allah zuhud, orang miskin yang mikirin duit
Hubbud dunya. Bagaimana biar gampang memahami? Kita punya sendal cepit butut Swallow mereknya. Merek Swallow. Butut. Waktu kita sholat, Allahu Akbar, hilang gak sendal gue ya? Itu namanya naro dunia, namanya naro dunia di hati, namanya hubud. Padahal hartanya cuman sendal butut. Begitu. Jadi kita nggak usah nunjuk teman kita nih, dia nih hubud dunia, jangan. Karena ini mah sifat hati, nggak bisa mendeteksi kecuali kita sendiri yang harus mendeteksi, nggak bisa orang lain. Dia zuhud belum tentu. Begitu. Jadi hubud dunia itu obrolannya dunia mulu, yang diomongin dunia mulu. Kadang kita nggak punya apa-apa, tapi yang diomongin harta teman kita. Ampe kita bilang begini, kata teman kita bilang begini nih, alhamdulillah saya kebeli HP baru. HP baru kata kita. Apaan? Oppo. Ya HP Jawa. Oppo. Temen gue, kata dia, temen gue iPhone. Ya Allah, rumahnya bagus banget. Rumahnya, mobilnya Alphard. Temen gue, lu punya apa? Begitu. Temen gue yang dibanggain dunia orang. Ini nggak bener ini, nggak bener. Jadi begitu obrolannya dunia aja. Itu namanya hubud dunia. Namanya. Jadi Allah tuh menarik saudara dalam Al-Qur'annya. Saya mau menyebut tolabur rizq, 2 tolabul ibadah, 3 tolabul ma'rifah. Bahasa kitanya yang diomongin Allah 3, cara jawabnya 1. Jadi satu barang beda tempat, beda nama. Satu barang beda tempat, beda nama. Biar saya kasih ilustrasi biar gampang. Ngaji tasawuf ini jangan sampai tinggi-tinggi, saya tidak mau. Biar ringan, bisa dicerna. Saya nggak mau ngomong dalam-dalam, nelennya susah. Begitu. Contoh rambut, bulu badan, bulu badan itu 1. Bila tempatnya di kepala namanya rambut, padahal bulu. Bila tempatnya di atas mata namanya alis. Bila tempatnya di mata namanya bulu mata. Bila tempatnya di bibir atas namanya kumis. Bila tempatnya di bibir bawah namanya ini jenggot. Namanya apa ini? Hah? Wah, Allah kagak tahu. Mendingan mikirin begini daripada mikirin corona nih. Ini apa namanya? Ini nih. Bahasa Arabnya anfaqah. Bahasa Arabnya. Bahasa Pondok Pinangnya apa ini? Ini namanya yang di dagu jenggot.
Kata teman kita dari Halim, saya tanya, namanya apa guru? Namanya apa bang? Dia jawab, guru namanya Dan. Kumis dan jenggot. Itu pengarang kata saya. Masa Dan? Beneran itu ngarang saya bilang. Masa kumis dan jenggot? Ngarang. Ini bulu, semuanya bulu. Baik. Satu tapi beda tempat, beda nama. Nah, beda tujuan, beda penyebutan. Quran urusan duit, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Guru kita hafal 30 juz enggak? Oh enggak. Oh, takut di PTIK yang hafal, jadi bantuin saya kalau salah. Gitu maksud saya. Saya enggak hafal masalahnya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Urusan duit disuruhnya bahasa Qur'annya al-masyu, jalan santai. Urusan duit Quran nyuruhnya jalan santai aja. Ndak usah pala jadi kaki, kaki jadi pala. Nyantai. Satu. Urusan ibadah fas'au ila dzikrillah. Sa'i, kalau ibadah sa'i, jalan cepat. Urusan ibadah jalan cepat. Bahasa Arabnya sa'i. Biasanya disebut sa'i yang udah tawaf tuh disebut lari-lari kecil, itu disebut jalan cepat. Tapi kalau menuju Allah, fafirru ilallah, lari yang kencang. Jalan juga sebetulnya, cuman penyebutannya beda. Kalau buat urusan rezeki santai jalannya. Kalau urusannya ibadah jalan cepat. Kalau urusan Allah lari. Padahal jalan juga, beda penempatan. Kenapa? Ketika kita sudah menyadari Allah Ar-Razzaq, Allah tuh tukang bagi-bagi rezeki. Bila kita seret rezekinya, kemungkinan ada sembrono kita dengan Allah, ada dosa kita dengan Allah, ada ujian supaya ngangkat derajat ke yang lebih tinggi. Kemungkinannya banyak. Maka kenapa disuruh jalan santai? Sebab ayam aja hidup yang nggak ada akalnya, nggak ada kantornya. Punya kantor nggak? Kagak. Anak 8, mana lakinya si boy kagak ngurusin, nyari wadon lain, nyari babon namanya ya. Babon lain, biang lain. Bisa ngegedein anak 8, akal nggak ada, kantor nggak punya, kontrakan boro-boro, hidup ayam. Masa kita manusia nggak begitu? Waktunya nyari-nyari. Begitu. Otak kita jangan duit mulu yang dipikirin.
Obrolannya jangan duit mulu. Kan dibilang duit itu makhluk, nurut sama Allah. Jadi kita ingat Allahnya biar gampang. Allah tuh orang tuanya biar gampang. Duit tuh anaknya. Anak ini nurut sama bapak. Maka cara yang terbaik pikirin babaknya biar dia deket sama kita. Biar duitnya demen sama kita. Kenapa? Karena babanya demen sama kita. Begitu. Kalau babanya kagak, kata babanya jauh, ya Allah proyek udah mau gul nih, gagal lagi. Habis babanya kagak, begitu. Maka yang harus dipikirin mendekat kepada Allah. Otak kita tangisi Allah, karena dunia mah punya Allah. Kalau yang punya deketi yang punya. Keliru kalau nggak deketi yang punya. Orang Kristen salah nyembahnya. Yang punyanya tuh tahu namanya Tuhan, cuman salah nyembah, dikasih banyak nama Allah. Nah, orang yang hubbud dunya hidupnya sengsara. Muslim terlahir dari tidak ada menuju ada supaya sukses. Muslim supaya sukses, sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah-tengah kita, membimbing, mengajar, menuntun metode supaya muslim sukses di dunia, di kubur, di akhirat. Kiat-kiatnya dekati Allah. Begitu. Maka kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya itu pangkal segala macam kesalahan. Keributan yang terjadi, dunia yang diomongin, disebut hamba kepentingan. Kenapa kita dengki sama orang? Punya kepentingan. Kenapa kita nuduh dia sombong dia? Ada kepentingan. Coba kita nggak kenal sama dia, emang kita bakal nuduh dia sombong? Belum tentu. Nggak kenal, nggak ada kepentingan. Maka saudara harus menjadi hamba Allah. Mahabbatullah khaliqid dunya wa wahibid dunya. Mencintai Allah yang nyipta dunia, yang memberikan dunia kepada siapa yang dia kehendaki. Orang yang cinta dunia berarti dia tidak zuhud. Orang yang tidak zuhud berarti dia hubbud. Hubbud dunia itu kayak apa? Biar gampang kata Syekh, kamuskirin syaribat tidak. Kayak orang yang minum arak. Orang minum arak tuh enggak ada kenyang, aus terus, sebotol, kurang, sebotol. Itu orang teh botol cap topi miring, kurang. Kenapa? Dia bukan penghilang dahaga, tapi penambah dahaga. Begini, biar gampang. Ketika kita mencari kebahagiaan, mencari, kapan bahagia itu? Kapan bahagia itu? Dijawab oleh orang yang baru lulus kuliah. Bahagia bila
mendapatkan pekerjaan baru bahagia. Allah kasih pekerjaan, sekarang udah bekerja, ditanya udah bahagia bang? Belum. Kapan? Kalau udah punya rumah, paling enggak yang indah-indahnya enggak di Pondok Indah, Jati Indah dah. Kalau udah punya rumah, bahagia. Allah kasih mudah, sekarang punya rumah, selamatan, ditanya bang udah bahagia? Belum. Rumah gede begini sendirian, kan bingung juga tidur sendiri bangun berdua. Jangan dicatat. Kalau udah punya bini, rasanya bahagia. Allah gampangin jodohnya. Sekarang udah menikah, ditanya udah bahagia bang? Belum. Kapan? Kalau udah punya anak. Kalau udah punya anak, ya Allah bahagia banget. Allah gampangin punya anak keturunan, ditanya udah bahagia bang? Belum. Puyeng mikirin bocah sekolah ini. Sekolah kagak, bayaran iya. Mana harus nambah pulsa, ngajarin sendiri, kudu bayaran. Mana mahal. Kan puyeng juga mikirin bocah-bocah sekolah. Kalau udah kelar aja bocah dari sekolah, bahagia. Alhamdulillah, anaknya ampe yang kecil udah sarjana pendidikan SPD. Ditanya bang udah bahagia? Belum. Bocah udah gede-gede belum ngawinin, puyeng. Kalau udah ngawinin bocah aja rasanya bahagia. Nggak ketemu-temu itu bahagia. Akhirnya alhamdulillah anaknya udah pada nikah, ampe yang bontot udah nikah. Ditanya bang udah bahagia? Belum. Itu depan rumah enak, pagi-pagi ngomong cucu. Gue belum punya cucu. Gitu, bebel banget bocah-bocah gue. Dikata bebel, kayak sekolah aja. Kalau udah punya cucu aja rasanya bahagia. Alhamdulillah anaknya gampang, dikasih keturunan. Sekarang udah punya cucu, ditanya kan udah ngkong bahagia? Belum. Ini cucu kagak ngerti, engkong lagi tiduran injak palang kong. Puyeng. Makanya gua malam Jumat ngaji pegel, berisik banyak cucu di rumah. Begitu. Kalau anak-anak nih punya rumah aja, barangkali ngontrak di Pamulang kayak di Parung, Gunung Sindur, Jombang, Ciledug, rasanya bahagia. Alhamdulillah dikasih gampang rezeki anaknya. Ada yang tinggal di Ciseeng, tinggal di Parung, di Pamulang, Pondok Benda lah, tinggal di Ciledug. Begitu ditanya udah bahagia? Belum. Ini bocah kagak ngerti, kagak ada yang datang. Wa muhibbud dunyan qailun aina tariq ainal khalasu kamuskirin syaribattila. Pencinta dunia itu dia bakal stres hidupnya. Dia selalu bertanya di mana bahagia itu, di mana keselamatan itu, di mana kesuksesan itu, di mana? Tidak ketemu dia.
Dia tidak faham kebahagiaan itu adanya di hati orang yang dekat dengan Allah walau tak punya apa-apa. Dia bingung mikirin hidup. Dulu belum punya motor, ya Allah kalau punya motor enak, ngaji juga ya Allah, ngaji. Walaupun dikata jauh tuh istiqomah, motor butut, nggak apa-apa deh kalau punya motor enak, ngaji tuh nggak telat, nggak apa. Kalau udah punya motor mah enak, nggak usah lah motor baru second nggak apa-apa ya Rob. Motor butut nggak apa-apa, yang penting ada motor. Dikasih motor sama Allah, boro buat ngaji kagak, mancing mulu ke Teluk Naga lah. Teluk Naga, ada ke Ciseeng lah, ada ke Pengasinan, Sawangan, ada ke Perigi Baru. Ya, katanya motor buat ngaji. Habis itu dia ngomong, ngapa motor gua jelek ya Rob? Yang baru lah. Loh, syukur belum. Itulah mahabbatud dunya. Pencinta dunia tak ketemu bahagia, nggak ketemu, nggak ketemu. Bila kita sadar at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, penghormatan punya Allah, keberkahan punya Allah, rahmat kasih sayang punya Allah, yang enak-enak punya Allah. Bila semuanya punya Allah, deketi yang punya, biar dibagi. Kita kurang dekat sama Allah, yang diobrolin dunia mulu, enggak bahagia. Berapa banyak orang tempat makan di mana tempat tahu? Ya Allah, di kampung kecil ada ketupat laksa. Oh lihat, Masya Allah. Jalan lagi Pondok Karim, tadi lagi masak Surasem, Masya Allah. Jalan ke Geraha Raya, ya Allah, udah ketemu aja. Di mana tempat makan tahu, tapi majelis ilmu samping rumahnya orang tahu. Majelis makan doang. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Tahu aja. Cerek. Karena itu kata Syekh, wa muhibb dunyan qailun aina thariq. Kata Syekh, bila seorang anak manusia di alam dunia ini tenggelam dalam lautan dunia, tenggelam di lautan dunia, yang dilihat dunia mulu, yang dilihat main ke rumah teman dunia, maka dia kayak orang yang karem di air, atas air, bawah air, depan air, belakang air, kanan air, kiri air. Itu tandanya dia tenggelam. Begitu juga hubbud dunia, di rumah dunia, di masjid dunia, majelis dunia, majelis zikir dunia, di mana tempat yang diomongin dunia mulu, dia tenggelam pada hubbud dunia. Hidupnya sengsara dan stres. Enak bukan dari makanan, at-thayyibatu lillah, enak tuh punya Allah. At-tahiyatu penghormatan lillah, punya Allah. Al-mubarakatul keberkahan lillah, punya Allah.
As-sholawatu kasih sayang rahmat lillah. At-thayyibatu enak-enak lillah. Enak tuh Allah. Enggak ada makanan enak, kagak ada. Enggak ada, kagak ada. Contoh, depan kita opor ayam, apalagi ya, sop iga, rendang, apalagi ya, ayam pop, gurami bakar, apalagi ya, cumi saus tiram, apalagi ya, udang balado, sambal balado, jengkol. Kumpul di meja, pertanyaannya, enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak. Lagi tengkar sama bini, lagi tengkar sama bini, enak nggak? Hah? Enggak. Enak tuh bukan di makanan, di hati, di hati, di hati. Terhubung sama Allah, bukan di makanan, bukan. Ada orang timbang makan nasi sama sambal daun pisang di mematang sawah, nyangkul, minum teh tubruk, cap nutu, teh tubruk, teh awur. Ya Allah, nasi sama sambal doang, makan di pematang sawah, dianterin tuh sama bini, suruh makan, dia makan. Mohon maaf, di sampingnya ada tinjau orang, nambah makan, nambah makan. Minum teh, ya Allah, nggak bisa dibayangin. Pas habis minum, nya itu yang orang kaya nggak punya itu. Nya itu loh, mahal. Tahagnya itu, orang kaya makan apa aja ada. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Orang sengsara, bungkusnya doang, casingnya kaya, sengsara. Hidup kayak begitu, nggak sukses. Enggak sukses. Maka yang paling tinggi itu zuhud. Jangan dunia ditaruh di hati. Dunia ditaruh hati, pegel saudara. Saya mau bedah sedikit surat Al-Falaq, surat An-Nas, biar faham. Surat Al-Falaq menarik untuk dibedah. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbul falaq itu nama Allah. Allah tuh diantara namanya Rabbul falaq, Tuhan pencipta subuh. Di surat Al-Falaq ini ada berapa syarri? Coba hitung. Ada berapa? 4. Dengan asma Allah 1 lawan 4. 1 Rabbil Falaq, 4 syarri ma khalaq, syarri ghasiqin idza waqab, syarrin nafasati, syarri hasidin idza hasad. 1 lawan 4. Lihat surat An-Nas, ada berapa syarri? Hitung yang benar dah. Ada berapa? Ada 1. Ada berapa asma Allah?
Ada berapa asma Allahnya? Masa 99 surat An-Nas? Saya balik, di surat Al-Falaq ada berapa syarri? 4. Ada berapa asma Allah? 1 apaan? Rabbul Falaq. Qul a'udzu, 1 doang. 1 lawan 4. Surat An-Nas ada berapa syarri? 1. Ada berapa asma Allah? Hitung. Ini enggak hafal surat An-Nas ini. Hah? Hah? Masa 4. Nih yang ngelihat Quran tuh udah ngintip tuh, kalau salah kebangetan ini. Ada berapa? 3. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Syarrinya cuman 1. Tapi asma'nya 3. Tapi Al-Falaq syarrinya 4, asmanya 1. Kalau dibalik di Al-Falaq, diangkat ke atas, Qul a'udzu birabbil falaq min syarril waswasil khannas. Cuman itu doa. Cuman itu doa. Begitu loh. Ada apa itu gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 min syarri ma khalaq, dari kejahatan virus yang dia cipta. Kan virus corona kan ciptaan Allah juga. Gitu. Kan kita baca ratib, kan nggak kena corona karena bacanya itu. Kan begitu. Karena udah punya APD dari dulu. Jadi kalau urusan orang lain, virus, syarri ma khalaq tuh, virus, binatang, tetek, bengek, buas, orang lain sebut. Wa min syarrin nafasati, tukang santet. Wa min syarri hasidin, yang dengki. Wa min syarri ghasikin, orang lain. 4 cukup 1. Rabbil falaq. Tapi untuk syarril waswasi, diri sendiri enggak cukup. Dengan Rabbin Nas kudu ada Malikin Nas, kudu ada Ilahin Nas. Begini biar paham. Orang yang bahagia, orang yang telah beres dengan dirinya sendiri, itu orang bahagia. Orang yang beres dengan dirinya sendiri pastikan bahagia. Ngurusin diri sendiri ini susah. Ada orang mitnah kita, ada orang jelek-jelekin kita. Emang juga udah jelek juga sih. Ada orang ngata-ngatain kita. Itu kecil. Rabbil falaq cukup. Urusan kita dengan dia, urusan dia dengan kita, sebatas itu. Tapi sesudah dia ngata-ngatain kita, mitnah kita, jelek-jelekin kita, lalu kita nggak bisa tidur. Si anu tuh ya, waktu tinggal di Jati Indah, gua cariin tuh kontrakannya, gua tuh yang nyari. Padahal gua udah tolongin banget ya waktu itu. Tapi ngapa dia kelakuannya sama gua begini? Jam 11 malam belum merem, miring lagi. Kurang baik apa coba gua. Waktu dia mau lahiran gua tolongin tuh, gua pinjam duit.
Tapi dia begitu sampai jam 1 belum merem, miring lagi. Ada nggak orang yang kayak begitu tuh? Ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Bila ini ada, sebab kan nyengir-nyengirnya ini saya rada curiga nyengirnya ini. Bila ini ada pada kita, ini namanya bukan urusan dia, urusan kita dengan diri kita. Ini berat. Enggak cukup Rabbin nas, kudu tambah Malikin nas, kudu tambah Ilahin nas. Enggak cukup. Kita kudu paham, ngobatin diri itu paling berat. Begitu. Maka ngaji tasawuf ini ngobatin diri. Enggak bisa kita enggak duduk di majelis. Kudu kita digembleng di majelis bertahu kita. Enggak bisa. Jadi kalau kemudian kita sengsara, siapa yang membuat kita bahagia? Jawabannya gampang. Wudu, pakai baju, pakai sarung, sujud, habis sujud nggak usah doa, habis salam langsung ke kamar di kaca. Yang membuat kamu sengsara diri kamu, bukan orang lain. Kenapa nyimpen di hati yang buruk-buruk? Begitu. Yang membuat sengsara dirimu, bukan orang lain. Yang ngontrak sekarang udah pergi, bayar kagak, nomor telepon udah ganti. Itu mananya dia pergi, ingat kita enggak? Ingat kita enggak? Enggak. Nomor ganti, dia pengen tahu kita enggak? Enggak. Kita meremelek tiap malam mikirin dia, yang kagak ingat kita. Ini tinggian dia, tinggian kita. Tinggian dia, tinggian kita. Kenapa tinggian dia? Kita pikirin, dia kagak mikirin kita. Sengsaranya ulah kita. Kenapa kita mikirin dia? Balik dong ama Malikin nas, ama Ilahin nas. Balik. Anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Banyak ini lagi dicukur sama Allah biar banyak. Begitu. Biarin. Jangan dipikirin orang yang kagak mikirin kita. Orang kontrakannya jadi kabur, tapi gue udah baik. Kata lu, kata dia kagak. Kata lu sama Allah. Jangan mikirin dunia, enggak bahagia. Di mana bahagia? Siapa yang membuat sukses? Tidak ada kiai, tidak ada orang tua. Diri kita yang mengerti Allah. Nanti ketemu kiai, ketemu orang tua, ketemu ini, ketemu itu. Begitu. Diri kita dulu. Orang yang hubbud dunia, orang yang belum beres dengan dirinya sendiri. Buat apa kita mikirin orang yang ngontrak ke kita lalu kabur, nomor handphonenya ganti? Kita mikirin dia yang gak mikirin kita. Allah yang ngasih makan, ngasih hidup sampai sekarang, ngasih ini. Enggak kita pikir. Diri kita berak bahagia. Berak bahagia, berak bahagia. Dilarang hubbud dunya. Bukan dilarang nyari duit, bukan. Saudara nyari duit silakan buat nafkah anak bini, disuruh oleh agama. Saudara nyari duit buat sedekah, disuruh oleh agama. Bagaimana mungkin kalau disebut hubbud dunya nggak punya apa-apa? Kalau punya duit namanya hubbud dunya, bukan zuhud. Itu ajaran zakat. Itu ajaran kudu punya duit muslim. Ajaran haji itu muslim kudu punya duit. Ajaran umroh itu muslim kudu punya duit. Hubbud dunya yang haji kagak. Ibadah. Duit digunain ibadah. Zuhud. Jadi saudara jangan begini nah.
Lah gua mau mungkin udah takdirnya dah gua muda miskin. Jangan. Itu salah saudara pada diri saudara. Jangan. Gua kudu sukses. Ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ngajarin sukses. Gua harus sukses. Maka Nabi menanamkan itu ke Madinah. Pada pergi ke Madinah sahabat bokeh semuanya. Tapi ditanamin akhlak yang baik, akidah yang benar, memahami konsep hidup sukses. Sukses. Utsman bin Affan hartanya jangan ditanya. Abu Bakar hartanya jangan ditanya. Abdurrahman bin Auf jangan ditanya. Tapi bukan mereka hubud dunia, mereka zuhud. Karena dunia enggak ditaruh dalam hati. Waktunya berbagi, berbagi. Enggak kayak kita. Ada saudara kita datang ke rumah kita, minta duit lagi nih. Begitu. Ya, ada ya dikasih, enggak ada yang enggak. Begitu. Kita belum tentu. Ya Allah, di Pinang Masmu enak banget. Belum ngobrol sama dia, belum ngobrol. Kalau ngobrol mumet dia, mumet. Jangan gua pengen kayak dia, diijabah sama Allah. Apanya? Mumetnya. Kita belum tentu. Saudara, bila ada kopi di depan saya ini nih, tuh ada kopi, ini bukan baru metik tadi sore, bukan, nanamnya lama, biji kopinya lama. Bila ada pisang enak dimakan, ini bukan baru nanam tadi sore, berproses lama. Orang yang bahagia, orang yang memikirkan proses, bukan sukses. Yang memikirkan sukses hubud dunia, proses. Begitu prosesnya. Bila ada buah yang matang, bukan baru matang, nanamnya lama. Bila ada kelapa muda yang kita minum, bukan baru nanam tadi sore, tahunan. Ini yang harus dipikirin nama kita. Saya cerita pribadi sebagai contoh, bukan muji diri, bukan. Istri saya itu ngajar, guru, Jakarta Barat dinasnya, dari Tahundal. Itu kalau pulang ngajar, dulu dongeng lagi di rumah, ya apaan? Tukang sapu di sekolah, nyapu di jalanan, dikasih duit 300.000. Kata dia nih dongeng, 300.000. Nyapu dong di jalanan. Saya bilang, ya Allah, jadiin saya jadi tukang sapu jalanan biar dapat duit 300.000. Kata saya begitu. Jangan. Nah, jadi Anda jangan 300.000-nya. Apa malamnya habis tahajud dia, apa dia habis sedekah, habis jarah ke kubur orang tua yang jauh tempatnya. Kita kan nggak tahu. Baca ini dulu prosesnya. Jangan kagum sama ujungnya. Jadi sengsara kita hidup. Jangan lihat ujung. Jangan. Kita harus lihat proses. Orang yang hubud dunia lihatnya ujung. Kita tidak boleh. Orang yang zuhud lihatnya proses. Kita disuruh berproses. Dunia sebagai wasilah, media, penghantar, bukan tujuan. Tujuannya Allah. Jangan tujuannya dunia. Jangan. Kita Islam di Indonesia dikritik habis-habisan. Bahkan di dunia negara-negara Islam banyak yang mengkritik. Ini virus corona, negara Islam banyak sedunia yang penduduknya muslim. Mana ada yang bisa membuat virus corona? Mana? Muslim banyak. Mana? Karena kita tidak demen nama ilmu. Kita kuliah ngejar doktor biar kita keren aja, dapat posisi jabatan tinggi. Bukan ilmunya, bukan ilmunya, bukan.
Ngajar itu aja. Begitu. Kan sarjana banyak. Kenapa nggak dipakai? Ini masalahnya. Jepang, Cina, udah mikirin itu, skill ya, kemampuan, keahlian. Itu begitu. Jadi kita orang ini saudara harus bisa mencipta bahagia. Karena bahagia itu enggak jauh. Bahagia itu dekat. Allah jawab, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Allah itu dekat. Bahagia punya Allah. Bila Allah itu dekat, bahagia itu dekat. Cuman kitanya nih tak menemukan karena mencarinya di luar, bukan pada diri sendiri. Kalau di diri sendiri ketemu bahagia. Jangan dikata orang kaya bahagia, yang miskin sengsara. Enggak. Orang miskin punya bahagia yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Orang kaya punya bahagia yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Tapi masing-masing diberi bahagia. Masing-masing ada. Kita yang miskin, nggak punya motor, nggak punya mobil. Satu, kita nggak puyeng ditangkap polisi. Puyeng nggak? Lah kagak. Nggak puyeng. Enggak itu, enggak puyeng pajak, kan kagak. Udah tinggal duduk manis, disupirin, enak gak? Ya Allah, mau ke Bekasi tinggal depan doang tuh di veteran, supir gonta-ganti, enak gak? Tangan begini doang berhenti, apa enggak kaya? Jadi di happy aja, dibuat bahagia. Opik topik dulu. Boleh tanya tuh sama dia. Ngajar kemana-mana saya punya tempat. Hampir gedung di lantai 28 lah saya ngajar. Macem-macem tempat ini. Apalagi lewat Pondok Indah lah, lewat Tetek, lewat Bengek, macem-macem. Kalau lihat rumah gede di Permata Hijau, ya Allah guru rumahnya gede. Sama ente. Kira-kira rumahnya gede tuh tidurnya melotot apa merem-merem? Ente merem. Sama udah. Suatu saat ente kebeli itu, jangan sekarang dipikirinnya, pusing, nanti obodon ya. Jalanin aja, jangan puyeng. Kita belum ngobrol sama dia, rumah gede itu bahagia, belum tentu ngobrol. Ya Allah, perusahaan lagi rugi, bini ngomel mulu, anaknya narkoba, puyeng. Kita pengen kayak dia, hancur kita. Jangan. Kita nggak boleh dunia ditaruh di hati, nggak boleh. Wa muhibbu dunya qailun aina tariq. Orang yang amat mencintai dunia, dia bingung hidupnya. Laksana orang kareng di lautan, laksana orang mabuk minum arak. Dia bingung kemana jalan kebahagiaan itu. Kemana jalan kesuksesan itu? Dia bingung. Dan itu keliru. Maka kita harus dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Ini yang paling penting. Sebab apa? Dunia saudara sebatas titipan Allah. Sering tuh Kiai Zainuddin sampein, kayak tukang parkir, bahasa beliau, banyak, nggak sombong, habis biasa aja, namanya udah beres dengan dirinya. Ada mobil lagi nggak puyeng, pergi nggak stres, titipan. Orang yang memahami ini zuhud namanya. Dunia itu titipan. Lam kita dititipin nama Allah. Sekarang diambilin karena kita pandemi begini. Ya enggak apa-apa. Emang dari Allah. Allahu yabsutur rizqa li ibadihi wa yaqbid.
Allah yang bikin luas, bikin sempit, terserah Allah. Jadi biasa aja. Jangan kita habiskan otak kita memikirkan corona dunia, memikirkan ini, mikirin Allah. Coba habis ini ngaca di depan kaca pulang ngaji, saya berhak bahagia. Kalau nggak ngerti saya, kamu di kaca yang enak, kamu berhak bahagia, kamu kudu sukses. Yang orang punya, kamu kudu punya. Jangan terpengaruh dengan kiri kanan kamu. Kayak pelari maraton, kamu harus lihat garis finish ridho Allah. Jangan mikirin orang ngomong ini ngomong itu, ridho Allah. Asal dinapak Rasulullah kamu ikuti. Begitu kita di depan kaca, biar kita bangkit jiwanya, biar kita bahagia. Kadang saya sering nulis motivasi-motivasi, itu namanya orang-orang barat apa disebut self talk begitu. Jadi kata-kata hati ini biar beres dengan diri sendiri. Kita ini nggak beres dengan diri sendiri, terganggu dengan orang lain, dan ini yang membuat stres. Kita pakai baju kuning dikatain Golkar nih, Golkar, puyeng lagi. Orang mau ngatain doang, puyengnya ini ulah kita. Begini saudara, begini biar paham. Kita punya tangan berapa? Kita punya tangan berapa? 2. Teman kita ada berapa? Teman kita banyak. Tetangga kita banyak. Jadi mulutnya berapa? Banyak. Kan teman banyak, tetangga banyak, kenalan banyak. Tangan kita 2. Kita bisa menutup cuman 2 orang. Dia ngatain kita mulu. 2. Itu yang 1000 itu. Siapa yang mau nutupin? Capek. Kita lepas. Ngomong lagi. Lepas. Ngomong lagi. Namanya belum beres dengan diri sendiri. Capek-capek. Yang enak nutup mulut sendiri. Kita punya mulut berapa? 1. Enggak perlu 2 tangan, cukup. Yang penting ridho Allah. Biar kita jangan hubbud dunia. Contoh Nabi kan akhlaknya baik. Baik nggak? Ada nggak buruknya? Dikit aja ada nggak? Nggak ada. Pertanyaannya, ada yang nyela nggak? Hah? Ada. Banyak nggak? Banyak. Ada yang jelek-jelekin Nabi nggak? Banyak nggak? Banyak. Baik. Kita sama diri sendiri. Kita ini ada akhlak buruknya nggak? Ini malam nih di majelis ini. Ada akhlak buruknya nggak? Banyak nggak? Banyak. Ada yang benci nggak? Banyak nggak? Wajar. Orang Nabi aja yang akhlaknya baik ada yang benci, apalagi kita. Tapi Nabi beres dengan diri sendiri. Kalau Nabi kayak kita, ini Abu Jahal kurang ajar. Udah baik kayak begini, akhlak gua baik, mana Tuhan puji gua lagi, tapi kurang ajar ini Abu Jahal. Kagak, fokus saja. Cuman kan kita belum beres sama diri kita. Gitu. Yang bagus lupa, yang buruk kuat ingatnya. Ngaji, pulang dari majelis ditanya sama bini, "Bang ngaji apa?" Ya Rabbana ya Karim. Enggak ingat, padahal guru udah berbusa itu. Dia enggak ingat. Tapi sama yang benci sama dia sampai sebulan belum hilang. Dipikirin aja. Sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Dipikir, ingat mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Loh, kenapa yang buruk yang diingat? Kenapa yang nggak bagus? Itu masalah pada diri kita. Maka orang yang hubbud dunya, hubbul jah wal mal, kata Nabi dalam hadis yang sahih, madzibani doryani
ursila ila zaribati ghanamin bi asra'if sadan min khubbil jah wal mal fi qalbil mar'il muslim. Kata Nabi, 2 serigala buas yang dilemparkan, yang dilepas di rombongan kambing ribuan. Ada 2 serigala yang buas dikasih di kelompok kambing. Tidaklah serigala itu lebih berbahaya daripada hubbud dunya yang ada di kolbu seorang mukmin. Kenapa? Serigala lapar, buas, udah makan 1 kambing, tidur, udah selesai. Manusia enggak, udah makan 1 terus. Manusia pimpinannya udah kena, anak buahnya kudu tangkap juga. Emang begitu manusia tuh, begitu. Maka pegel hidupnya yang kayak begitu, pegel. Kita orang nih kalau jadi pemerintah jangan mikirin corona doang. Swasembada pangan bagaimana, pemikiran pertanian bagaimana, itu kudu dipikirin juga. Pembangkit ekonomi bagaimana, ibadahnya masyarakat, itu juga kudu dipikirin. Jangan itu doang, capek hidupnya. Maka kita orang, saudara, jangan ada hubbud dunya. Amalannya bagaimana? Bahasa Arab begini, setiap habis salat, Allahumma ij'alid dunya tahta aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Segitu aja. Muallim Syafi'i Adham itu ajarkan kepada kami, Fahru, asal duit enggak ditaruh di hati, duit lu banyak. Doanya muallim gini aja, Allahumma ij'alid dunya tahta aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, taruhin dunia di tangan, jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, hati itu dalam, nyabutnya susah. Ada kotak amal aja pura-pura merem, udah lewat melek. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Gua capek nyari-nyari duit, enak banget tuh pengemis datang ke rumah minta duit. Itu gara-gara hubbud dunya. Begitu. Maka dunia tuh harus di tangan, yang gampang ngambil, gampang lepas. Jangan ditaruh di hati, yang bikin ribet sama kita sengsara. Zuhud adalah amalan yang menghantarkan muslim menjadi bahagia hidupnya. Kalau orang otaknya dunia, kelezatan qanaah tak dimiliki. Kalau orang otaknya dunia, nikmatnya kayak saudara-saudara duduk di majelis ilmu, tak punya dia. Capek, padahal kerja juga kagak, kan kerja di rumah, ya kan? Capek, ndak bisa. Kadang diajak ngaji, lagi nongkrong di gardu, bang ngaji yuk. Gua baru pulang kerja, capek, baik deh. Sampai kita pulang ngaji masih nongkrong, malu dia, masuk rumah akhirnya. Loh, kata dia capek. Ada yang kayak begitu, saudara. Mau ngapain? Qalbu bila hubbud dunya, tak pernah kenyang dalam hidupnya. Tidak pernah puas dalam dirinya, walaupun dunia dan isi-isinya ada pada dirinya, nggak ada bahagia, nggak ada keinginan. Lalu penyebab kita susah ini apa? Penyebab kita susah, kalau ditanya itu, penyebab kita susah adalah
pola pikir kita yang belum beres. Itu penyebab kita susah. Saya ambil contoh. Anda ini malam ada orang kaya raya datang ke Masjid Istiqomah, bagi duit sama kita masing-masing. Satu orang 100 juta. Satu orang 100 juta. Kira-kira yang di otak kita besok mau kemana? Saya mau tanya nih, mau kemana? Mall. Mana lagi? Iya, mall kan belanja. Terus dealer. Terus tuh tempat rekreasi. Itu yang menyebabkan kita susah. Itu belum tuh duitnya, udah rencananya udah banyak. Enggak ada tuh rencana gua besok mau ke Mekah, syukur sama Allah, besok mau ke Madinah, saya biar ketemu sama Rasulullah. Anda ketemu. Lihat orang Betawi tempo dulu, kenapa berkah? Sekolah kagak lulus SD, anak banyak kayak biji tasbih 33. Banyak. Asal punya duit, apa habis jual kebon? Kita keluar Batang, ziarah ke Habib, keluar Batang Keramat, kita ke Empang Bogor, kita ke Banten Solo. Itu ibadah otaknya. Maka berkah mereka. Sampai udah mati masih bisa ninggalin warisan. Teman-teman kita di Betawi, rumah yang ditempatin itu rumah warisan. Bener nggak? Bener nggak tuh? Begitu. Kenapa? Otak mereka Allah, Allah, harta buat jalan doang. Nggak kayak kita. Kalau gue punya duit ke Bali, puncak nih enak nih, puncak dingin. Begitu, puncak. Begitu. Dikasih duit dikit, baru muter tasbih nggak mau. Maunya ke Teluk Naga yang jauh. Mancing aja, mancing bandang, nggak dapat. Daripada diomelin bini, beli juga akhirnya. Ada nggak yang kayak begitu? Coba tuh. Kita ini yang membuat sengsara kita. Munculin dong di otak kita Allah, Allah, Allah. Beneran bahagia, bahagia, bahagia. Mohon maaf, Yusuf Mansur tuh hafidhahullah wa ra'ah. Bagus Ustaz Yusuf Mansur. Saudara pengen rumah, naruh kotak amal di masjid, kasih rumah ya Allah. Saya ini teman-teman majelis, saya bercerita aja. Saya pengen ke Mekah guru. Ente kerja saya kuli nyuci guru. Baik. Kuli nyuci. Ente bisa sodako sehari 100 perak. Guru mau kalau 100 mau kecil amat. Gope bisa. 500 bisa sehari? Bisa. Baik. Ibu taruh di kaleng kongguan yang sekarang gambarnya udah akur. Ada presiden, ada menteri, wapres, menteri, udah akur banget tuh. Taruh 500 perak ke Rasulullah ya Allah. 500 ke Rasulullah ya Allah. Baru berapa? Ketika dia nangis sama kita adalah 2 bulan yang lalu. Masa pandemi ini 2 bulan yang lalu. Guru baru dapat 1 juta. Tapi ente masih ketemu dah anak muda nih ikut ngaji. Kata dia, Pak Kiai, saya bayarin ibu ini buat ke Madinah, nomor rekeningnya kasih, bayarin cash, langsung kasih dulu itu. Emang apa? Emang niat, caranya terserah Allah. Kalau kita kan kagak, belum apa-apa kita udah langsung frustasi. Orang kayak gue mana bisa ke Mekah? Ya Allah, dia nggak percaya Allah, nggak percaya sama Allah, sengsara dia. Jangan buang itu. Orang kayak gua kagak bisa kebeli rumah pondok. Bisa. Ente pengen, ente minta sama Allah. Allahu Akbar, Allah besar, yang lain kecil buat Allah.
Di Quran tuh, huwa alayya hayyin, huwa alayya hayyin. Dialog Siti Maryam dengan Allah. Kata Allah, kecil Maryam, kecil, nggak ada yang sulit sama saya, kata Allah. Maka kita jawab, kau bilang ya Allah semuanya kecil, mudahin urusan saya. Hayyin alayya, beri saya jalan, beri saya jalan, beri saya jalan. Kecil-kecil. Dan itu sebagai gambaran tahadus bin ni'mah. Lakan gedung yang ditengokin oleh saudara-saudara Istiqomah, kan udah dikata cuman satu doang yang minta proposal tuh, Ustaz Dendi. Itu juga lama saya kasih karena bingung juga, seumur-umur saya nggak bikin proposal. Begitu proposal itu juga berkeliling mungkin beliau, nggak ada selain beliau di majelis mana aja, karena minta. Saya nggak ada proposal bangunan yang miliar-miliaran tuh, kebun kopi, saya minta 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, kecil sama Allah. Imam Haddad, tolongin, engkau kan engkau sulibat, tolongin, kasih jalan, kan jalan. Artinya tahadus bin ni'mah kami dongengin ini, bahwa ta'alluq sama Allah itu. Saudara dagang, Allah jangan, ya masa kayak begini mana ada yang beli, aduh Anda ngecilin Tuhan, jangan. Tandanya anak-anak majelis kita yang dagang di Cipulir, boleh tanya tuh, Ramadan kemarin habis barangnya, toko tutup, sampai sekarang terus berjalan. Teman-teman majelis yang ngajinya malam Kamis begitu. Kadang kita ziarah ke makam wali, untuk apa? Untuk teman-teman kita yang usaha, yang ngeluh-ngeluh nih. Jangan ngeluh, you dzikir. Saya cuma ngajak begitu. Doa enggak kita pimpin, lo doa minta sama Allah. Kan begitu. Kita enggak ada yang doa saya pimpin. Paling satu doa. Kita sama Allah. Dunia kecil sama Allah. Beneran. Kecil. Saya pengen tenang ini bukan di majlis doang, keluar dari masjid puyeng lagi. Saya nggak mau. Ratib udah dibagi, baca. Sholawat udah dibagi, baca. Habis sholat saya suruh sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, baca. Itu semua jalan bahagia. Beneran. Biar nggak stres. Jangan kita bingung. Dunia kecil sama Allah. Kecil. Kalau dunia itu berharga banget, orang kafir nggak bakal dikasih sama Allah. Nyembah Allah kagak. Kecil. Bener. Kecil. Yang penting jangan ditaruh di hati. Saya mau sedikit cerita rumus tokoh-tokoh Betawi. Kan banyak teman-teman dari Betawi. Kata mereka, karena kami ini bergaul dari yang miskin kepada yang kaya, dari yang minus 1 juta, 2 juta, teman usaha semasa pandemi begini, sampai yang minus 12 M, 15 M, terakhir tertinggi 79 M. Saudara pernah kehilangan duit sampai 79 miliar enggak? Pernah kehilangan enggak? Hah? Pernah enggak? Hah? Enggak punya. Tuh dia hilang. Dia tenang. Ada yang saya bajak ziarah ke Syekh Sulaiman Barzah di Rut Garuda, stres tiduran, ziarah dekat, saya ajak Pondok Pinang, ketemu tuh sama yang jaga, siapa? Kohar gitu. Saya ajak, pakai motor aja bang, mobil jauh, motor aja ke sini, jangan stres, sekarang bisa nyengir, masih ada aset guru. Nah ketemu, lepas dulu, jangan dipuyengin beberapa aset yang dulu dibeli, ini untuk begini, ntar Allah kasih lagi, jangan takut. Begitu teman-teman, sedikit dongeng supaya kita jangan
pusing-pusing dalam hidup. Beneran pusing-pusing, dibawa happy, jangan dibawa terpuruk. Jangan, itu yang kena corona karena terpuruk. Mikirin aja, bosnya aja kagak mikirin kita di kantornya, bosnya gitu habis-habisan. Biasa aja, biasa aja. Beneran kita harus bahagia. Cara bahagia itu gampang. Mohon maaf, saudara suntuk di rumah, nggak bisa di majlis tempat mancing, nggak apa-apa, mancing aja. Begitu, buat hiburan. Begitu. Mancing nggak apa-apa, mancing. Bagus. Iya, saya aja banyak ngaji sama yang mancing. Gitu, guru saya orang mancing itu. Sebab orang mancing mengerti agama. Nggak mungkin wirid di istiqomah pengen dapat ikan dari mana? Kudu jalan beli pelet, nggak sembarang pelet, keju craft begitu, pelet biasa ikannya betok paling dapatnya begitu, yang bagus begitu. Oh, berarti hidup ini kayak orang mancing, nggak bisa kita duduk doang. Ratib sebagai bentuk ngorok-ngorok aras Allah supaya itu rezeki, kudu usaha. Begitu orang mancing usaha, nggak wirid doang. Orang pengen punya anak, nggak wirid aja baca Yasin 40 kali, tidur sama bini kagak, mana punya anak? Ya nggak, kagak aja. Jadi harus bener syariatnya. Ini biar bahagia. Orang yang hubbud dunia, orang yang stres, bingung di mana jalan bahagia, bingung di mana jalan selamat. Tapi orang yang zuhud, orang yang telah beres dengan dirinya, nanti dititipi banyak sama Allah. Ketika apa? Dunia biasa di mata dia, pergi biasa, datang biasa. Kenapa? Semuanya dari Allah, datang kepada Allah. Saya ajarin amalannya supaya mudah saudara dapetin, supaya saudara mudah. Dua aja bacaan ringan. Kalau dapat duit, saudara baca alhamdulillah, segitu aja. Kalau panjangnya alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kalau saudara dapat duit. Saudara ngebagi duit, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan depan dianya, jangan. Mau baginya duit pisahin, mau bagi nih, ngantongin duit buat Jumatan kan udah ngantongin tuh. Kita baca inna lillah wa inna, mau ngambil nih ada kotak amal di hati, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Loh apa ini? Ini duit asalnya dari Allah, saya balikin sama Allah. Begitu maksudnya. Kalau bahasa Arab susah, mau bahasa ini saja. Ini kan doa musibah, ini dapat musibah, bukan. Dikata musibah, sedekah, bukan. Ini duit dari Allah, saya balikin nama Allah. Namanya mancing, namanya. Orang mancing tuh kalau kail doang, kagak dikasih pelet. Ikan juga ogah, lu pelit. Ya Allah, ini dari engkau, gua balikin sama engkau. Allah percaya sama kita. Allah percaya. Percaya. Rambut dikerok, banyak. Kerok lagi, tumbuh lagi. Sebab rezeki itu kayak uban. Tahu uban yang udah tua tuh, uban. Udah dicat keluar lagi. Udah dicat keluar lagi. Itu begitu saudara. Maka kita sama Allah tuh enak. Jangan jauh-jauh dengan Allah, beneran. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Tuh sholat tuh diingat-ingat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artinya kemuliaan, keberkahan hidup,
Kasih sayang yang enak-enak punya Allah. Caranya biar dikasih sukses, kasih mulia, kasih berkah, kasih sayang, kasih yang enak-enak. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi. Jangan jauh-jauh dari Nabi. Udah, baca sholawat, wis berkah. Jangan tinggal baca sholawat. Jangan tinggal. Mbah Holil Bangkalan ngajarin nama murid-muridnya. Mbah Maksum Lasem, ada Mbah Hasim Asari, Ki Holil Bangkalan punya murid Ki Hasim Asari. Ki Holil Bangkalan lah ngaji sama Syekh Sulaiman Barzakh onon keramat Pondok Pinang. Kalau kita kan noga jarak ke Jawa-Jawa, orang ada di situ ngapa capek-capek amat. Orang yang dari Madura aja ke situ pengen berkah, lah kita berkah di sampingnya ogah. Itu masalah kita. Biar dikata di Madura nyambung sama gardu listrik Sulaiman Barzakh nyala basim. Biar kata kita tinggalnya di Pondok Pinang nggak mau nyambung, gelap rumah kita. Wali Allah ada. Ngapa kita susah hidup dekat sama Rasulullah? Nggak ada lagi. Kalau beliau mengajarinya sallallahu ala Muhammad 3001 Ki Maksum 3001 soal 1000 biar sukses di dunia, 1000 biar sukses di kubur, 1000 buat sukses di akhirat. Udah berapa tuh? Yang satu biar teman-teman sukses. 3001 itu mau kelas tinggi, kita mau kelas rendah aja. 100 habis sholat, 33 biar sukses di dunia, 33 biar sukses di kubur, 33 biar sukses di akhirat. Berapa tuh? Iya, 1 biar sukses teman-teman kita. Lama tuh ya, jangan lagi ya. Habis sholat tuh baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 biar subur. Ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya, jangan kagak. Bah, usaha susah sallallahu Muhammad. Baca enggak? Baca. Jangan jauh-jauh dari Nabi. Dunia ini dicipta karena Nabi. Kalau pengen dikasih dunia, deketin Nabi. Dunia buat bekal akhirat, zuhud. Dunia buat agama, zuhud. Dunia buat dunia, hubbud dunia. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab.